Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda bahwa Corona dan Quran itu memiliki akar kata yang sama? Dalam salah satu pendapat para ulama bahwa Quran itu memiliki akar kata yang pertama boleh jadi adalah menggunakan hamzah, qara'a, dan yang kedua itu tanpa hamzah, sehingga dianggap bahwa akar katanya adalah qaf, ro, nun, dan dibaca menjadi Qorana. Sehingga Quran itu dengan akar kata Qorana memiliki kemiripan bacaan dengan Corona. Apakah ini merupakan sebuah kebetulan? Saya kira tidak ada dalam hidup ini yang sifatnya kebetulan. Karena memang akar kata Quran salah satunya adalah Qorona. Dari segi makna, Corona itu artinya adalah sesuatu yang menyertai atau menyertai sesuatu. Dalam akar kata Corona ini kemudian terjadi derivasi yang lain seperti korin, yang kita terjemahkan menjadi teman. Kenapa korin disebut dengan teman? Karena dia yang selalu menyertai kemanapun pergi. Atau korinah, sesuatu yang dekat dengan sesuatu yang lain. Maka kenapa kemudian ada istilah corona dan diartikan sebagai sebuah wabah penyakit yang melanda pada saat-saat sekarang ini? Karena memang kita akui bahwa bukankah wabah ini merupakan sesuatu yang terus akan menyertai seseorang kemanapun orang itu berada? Peluang untuk kita terkena musibah itu pasti ada. Maka sungguh sesuatu yang sangat menjadi pelajaran buat kita bahwa ketika bicara soal wabah corona, maka itu sesuatu yang terus akan bisa mengintai kehidupan kita sebagai sebuah musibah. Dalam kesempatan ini maka kita perlu membaca ulang. Dalam istilah Quran kita harus membuka lembaran apa yang disebut dengan perintah Allah tentang Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan perintah Al-Quran tentang Iqra itu merupakan sebuah perintah yang sangat-sangat amat revolusioner. Menurut Imam Hasan Al-Basri, ini merupakan sebuah revolusi besar dalam suatu perubahan tatanan sosial kemasyarakatan, bahkan perubahan keagamaan yang sangat besar. Perintah Iqra itu dalam Al-Quran memang dalam struktur bahasa tidak disebutkan secara eksplisitnya apa yang menjadi objek dari bacaan. Iqra, baca. Itu artinya bahwa kita diperintahkan untuk membaca apa saja yang kita bisa baca. Kita baca lingkungan, kita baca keadaan, kita baca diri kita sendiri. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusikum afala tubsirun. Kehidupan alam ini merupakan objek yang harus kita baca, kita pahami. Alam semesta yang terbentang luas, fenomena dan kehidupan alamiah, fenomena dan kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan tentang fenomena diri ini itu menjadi objek untuk harus kita baca, pahami, hayati. Berkaitan dengan persoalan perintah Allah untuk membaca Iqra, maka ada kaitan dengan istilah yang sangat populer sekarang ini yang disebut dengan literasi. Baca dan baca. Kita ketengahkan bagaimana pendapat Alvin Toffler, salah seorang futurolog Amerika, yang dulu pernah terkenal dengan The Third Wave, gelombang ketiga, kemudian The Future Shock, keterkejutan masa depan, dan bahkan sekarang ada teori tentang digitalisasi masa depan. Apa yang beliau katakan yang sangat menarik adalah bahwa kebodohan masa depan, the illiterate of the 21st century, itu bukanlah orang yang kemudian tidak bisa membaca dan menulis. Will not be those who can read and write. Bukan orang yang tidak bisa membaca dan bukan pula orang yang tidak bisa menulis. Itu kebodohan masa depan. But those who can learn, unlearn and relearn. Tapi orang yang tidak bisa belajar, tidak bisa membaca, memahami situasi kondisi terkini yang ada di sekitar kehidupan dia dan bahkan tentang dirinya.
Kebodohan masa depan ialah orang yang mempertahankan apa yang selama ini dianggapnya sudah nyaman, padahal itu tidak benar. And relearn, dan tidak mau kemudian untuk memperdalam lebih jauh, menambah yang baik daripada yang sudah ada, yang dipandang lebih baik daripada yang ada. Jadi al-muhafazah alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini saya kira merupakan konsep relearn dari teori Alvin Toffler. Kita bisa kemudian memberikan satu uraian tentang apa yang dimaksud dengan illiterate dari Alvin Toffler. Jadi literasi itu sebuah kemampuan untuk belajar hal yang baru, terbuka dengan informasi yang terkini, tidak menutup diri, membuang hal yang melekat yang mungkin tidak bermanfaat lagi. Jadi kita jangan taklid terhadap masa lalu yang kita anggap nyaman. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita memantapkan apa yang ada, kita mantapkan kepada kondisi yang jauh lebih baik. Bagaimana kemudian kalau kita implementasikan dalam kondisi terkini bahwa kita berada pada suasana pandemi, maka perlu ada literasi pandemi. Dalam pengertian ini maka kita harus belajar, betapapun kita harus belajar bahwa musibah ini menjadi bahan pelajaran penting. Bukan pada persoalan semata-mata medisnya, karena itu merupakan keahlian tertentu bagi orang yang memang ahli di bidang itu. Tapi kita belajar betapa ini merupakan suatu kenyataan bahwa musibah itu ada dan pasti akan menimpa. Karena apa? Karena kesalahan fatal manusia sendiri dalam mengelola kehidupan. Dan ujung-ujungnya memang ini merupakan ujian dan cobaan dari Allah untuk semua manusia. Yang kedua adalah bagaimana kita harus belajar untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Apa yang selama ini kita rasa nyaman tetapi tidak baik, harus kita buang. Kita tidak boleh merasa nyaman dengan apa yang sudah ada dari pendahulu-pendahulu kita atau tradisi masa lalu yang sebetulnya itu merupakan kesalahan fatal, ketidakbaikan. Ada istilah penting dari ungkapan orang-orang musyrik jahiliyah ketika mereka diajak hijrah untuk moving pada kondisi yang jauh lebih baik dalam nuansa keagamaan yang jauh lebih logis. Apa yang dia katakan ketika diajak untuk masuk Islam? Ma wajadna alaihi aba'ana. Kami tidak bisa meninggalkan apa yang sudah kami dapatkan secara turun-temurun dari peninggalan orang-orang tua kami terdahulu. Jadi proses taklid buta atas kenyamanan tradisi masa lalu yang sekarang terus berkembang, itu harus kita buang kalau memang itu tidak baik. Dan ini merupakan bentuk daripada literasi, terutama literasi pandemi. Lalu kita mencoba untuk memantapkan pola hidup yang baik, ya, jaga kebersihan. Dan ingat, dalam tradisi Islam kebersihan menjadi hal yang pokok, an-nazafah minal iman. Kita sudah terbiasa dengan cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, dan kita berwudu ketika kali menjelang dan melaksanakan ibadah sholat. Ini harus kita tetap pertahankan, kita jaga. Makanya ada satu anjuran Rasulullah bahwa salah satu trik bagaimana kita bisa meraih surganya Allah adalah kita senantiasa berada dalam wudu, karena itu merupakan cara terbaik untuk menjaga kesehatan kita. Nah, oleh karena itu kita kembali bahwa ini merupakan satu pelajaran penting agar kita bisa membaca serta membaca kembali apa yang menjadi perintah Allah pada surat yang pertama, Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baca, pahami, lihat, perhatikan, dan ambil pelajaran penting dari semua apapun kenyataan hidup kita, di sekitar kita, bahkan keadaan tentang diri kita sendiri. Dengan demikian maka literasi penting, dan oleh karena itu kebodohan masa depan bukanlah orang yang tidak bisa baca dan tulis,
Tapi kebodohan masa depan ialah orang yang tidak mau untuk belajar, membuang hal-hal yang tidak baik, dan menambah kemantapan pada hal-hal yang sudah baik. Mengambil yang jauh lebih baik dari apa yang ada yang dipandang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.